Dan siapa yang antusias tuh tahun 2024? Siapa yang percaya bahwa tahun ini akan jadi tahun yang lebih baik dari 2023? Amin. Amin. Jadi jalani tahun ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan antusias. Awal tahun nggak boleh lemes, nggak boleh gundah gulana, nggak boleh kepikiran banyak hal. Jalani, karena tahun ini Tuhan mau kita stronger. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, stronger. Lebih kuat, lebih tangguh, lebih kokoh. Karena saya percaya bahwa mau tidak mau, kekuatan itu yang paling penting adalah kekuatan yang di dalam kita. Segala sesuatu yang terjadi di luar kita itu di luar kendali kita. Tapi kalau kita punya kekuatan dari dalam sini, maka kekuatan yang dari dalam sini itu menopang kita. Saya masih muda. Tapi harus jujur sama saudara bahwa ternyata saya nggak semudah dulu, saudara. Saya hari-hari terakhir lebih gampang pegelinu daripada saya dulu. Dulu saya main badminton 3 jam itu nonstop kuat, saudara. Sekarang kok linu semua, saudara. Tahukah saudara bahwa tubuh kita itu ternyata sangat memerlukan otot. Karena kalau saudara belajar ternyata otot kita itu kalau tidak dilatih. Gini, otot itu adalah satu-satunya bagian dari tubuh kita itu yang membuat kita itu kuat, yang menopang tubuh. Jangan salah, yang menopang tubuh kita itu ternyata bukan tulang kita, otot kita. Halo. Lah, otot kita itu yang menopang tubuh. Jadi kalau kita nggak pernah melatih kekuatan otot kita, makanya yang terjadi kita itu akan dari tahun ke tahun semakin lemah, semakin. Karena yang menopang itu nggak ada. Tulang kita akan mengikuti postur tubuh kita semakin turun. Tapi kalau kita latih otot kita itu jadi kuat. Kita itu jadi sanggup, otot kita itu yang menopang tubuh kita. Hidup ini, yang terjadi dalam kehidupan kita itu banyak hal. Berat gak? Berat. Tapi kalau ada yang menopang dari dalam sini, seberat apapun itu kita akan tetap berdiri. Dan tahun 2024 kita mau dilengkapi Tuhan, dikuatkan Tuhan, dilatih Tuhan untuk stronger. Supaya sampai akhir, sampai Yesus datang kedua kali, kita tetap berdiri dengan tegak. Enggak delosor. Amin. Coba lihat kanan kirinya, tahun ini Tuhan mau kita stronger. Tuhan mau kita lebih kuat, lebih kokoh. Dan ayat yang menjadi landasan kita tahun ini dari Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab apa? Siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapa gunung batu kecuali Allah kita? Allah apa? Dialah yang mengikat pinggangku dengan apa? Keperkasaan dan membuat jalanku rata. Siapa yang memperkuat kita? Siapa yang mengikat pinggang kita dengan keperkasaan? Siapa? Allah. Jadi satu-satunya pribadi yang membuat kita kuat adalah Allah sendiri. Kekuatan kita dalam kehidupan ini tidak tergantung seberapa positifnya kita. Halo. Kekuatan dalam hidup kita tidak tergantung seberapa positifnya kita, seberapa manisnya mulut kita. Kekuatan dalam kehidupan kita sangat tergantung kepada pengenalan kita akan Allah. Karena Allah yang menguatkan kita, Allah yang melatih kita, Allah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan.
Pemazmur bilang tadi di ayat 31, dialah Allah, tidak ada yang selain dia. Sebelum kita ada di level itu, maka kekuatan dalam hidup kita akan tidak signifikan. Karena kesungguhan kita dengan Allah sangat berpengaruh kepada kekuatan hidup kita. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, tadi pemazmur bilang, tidak ada Allah selain engkau. Baru ayat berikutnya berkata, engkau yang memberi aku, engkau yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Jadi pemazmur ini harus tunggal, harus solid. Harus memposisikan Allah begitu berharga dulu. Halo? Betul nggak? Memposisikan Allah satu-satunya Allah dalam hidupnya. Tidak ada Allah selain engkau Tuhan. Baru pemazmur ini bisa merasakan pengalaman bahwa Allah yang tidak ada yang selain engkau itu. Yang mengikat pinggangku. Saudara nggak akan pernah bisa mengalami Allah mengikat pinggang saudara dengan keperkasaan. Menguatkan saudara, membuat saudara stronger. Kalau saudara itu mendua hati sama Tuhan. Halo? Datang ke gereja sih datang ke gereja. Tapi dukun tetap jalan. Percaya saya saudara nggak akan bisa menikmati berkat kuasa dari ibadah itu. Di mana saudara bisa dikuatkan. Dijadikan pribadi yang lebih kuat, lebih solid. Karena kekuatan dalam batin kita itu ternyata ada hubungannya dengan kesungguhan kita sama Tuhan. Makanya Alkitab berkata gini, orang yang mendua hati, pernah baca ini? Nggak akan pernah ngalami damai di hatinya. Pernah baca ayat itu? Ini semua pernah baca Alkitab nggak? Hah? Kok ada ya? Ada nggak ayat itu? Yakobus bilang, orang yang mendua hati nggak akan pernah tenang hidupnya. Cari di Yakobus. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi pasti Yakobus. Orang yang mendua hati nggak akan pernah. Tahun ini kalau saudara mau stronger, dimulai dengan satu langkah awal ini. Tidak ada Allah selain engkau di hidupku. Gak ada yang lain Tuhan. Aku cuma pingin beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan Tuhan sama Mamon. Bukan Tuhan sama kepandaian kita. Kita cuma memposisikan satu-satunya Allah dalam hidup kita. Satu-satunya Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Yaitu Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita sepenuhnya bergantung kepada Dia. Harus sampai di level itu. Siapa yang mau kuat tahun ini? Simple, singkirkan berhalamu. Apapun berhalamu. Apapun yang saudara posisikan lebih tinggi dari Tuhan. Atau bahkan mungkin gak lebih tinggi. Setara lah ya Tuhan, kamu dan ini. Gak bisa, Tuhan gak bisa didua. Makanya saya gak percaya Tuhan itu suka poligami. Karena Tuhan itu esa, satu, tunggal. Suami-suami, istri itu satu. Amin. Halo. Tunggal, esa. Gak ada bandingannya. Saudara tahu, percaya gak kenapa Tuhan itu ngomong gini? Bahwa kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Musuhnya Tuhan itu Mamon. Bukan patung, karena kita pikir dengan Mamon kita bisa nikmati hidup. Kita bisa hidup dengan baik. Saya mau beritahu, Mamon tahun 2023 tidak bisa menyelamatkanmu, percaya saya. Karena Mamon itu sementara, saudara bisa jadi kaya hari ini, besok saudara miskin. Gak punya apa-apa. Tapi kalau saudara memposisikan Allah itu pemelihara hidupmu, mungkin kita gak kaya-kaya amat, tapi kita bisa pastikan kita dipelihara sama Tuhan. Kita punya jaminan karena iman kita tidak tergantung sama uang. Halo? Kalau tuh orang yang Tuhannya itu Mamon, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa
damai kalau uang di depositonya banyak. Saudara bergantung sama mamon. Tapi kita ini kan gak bergantung kepada banyaknya uang di rekening kita. Kita ini bergantung kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Selama kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan berjanji burung pipit di udara dipelihara, rumput di pinggir jalan dipelihara, kita dipelihara Tuhan. Loh tapi di dompet cuma 5.000, besok makan. Indomie tapi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Yang penting makan. Gak mungkin kita meminta-minta, percaya saya. Makanya orang kaya belum tentu gak stres. Banyak pikiran, karena aduh duitku ini ya. Karena dia menaruh iman dan kepercayaannya kepada uang. Kita kan enggak. Kita dompet 5.000 sukacita. Kenapa? Karena punya Tuhan yang besar. Halo, Tuhan yang memelihara kita. Saya berjalan bertahun-tahun sama Tuhan. Saya enggak pernah lihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan tidak dipelihara sama Tuhan. Enggak pernah lihat. Enggak kaya sih. Uang di depositonya enggak ratusan triliun sih. Tapi enggak pernah kekurangan. Jangan taruh tahun 2024, jangan taruh iman dan pengharapan saudara kepada yang bukan Tuhan. Kepada yang bukan sesuatu yang kokoh, yang solid, yang gampang berubah-ubah. Contohnya uang. Nah, hidup bahagia kita, hidup aman kita tidak tergantung kepada simpanan kita loh. Tidak tergantung seberapa banyak simpanan. Boleh gak nyimpan? Boleh. Tapi keamanan hidup kita itu kan tidak tergantung kepada deposito kita banyaknya seberapa. Makanya Yesus menghardik orang yang bodoh, dikatakan tuh bodoh, kaya tapi bodoh. Yang mengumpulkan hartanya di lumbung dan ngomong aku aman. Tuhan ngomong bodoh kamu. Karena kamu menaruh iman dan kepercayaanmu kepada sesuatu yang sementara yang bisa diambil sama pencuri. Halo, dengar, uang kita bisa diambil, iman kita nggak bisa diambil. Tuhan kita nggak ada yang bisa sentuh Tuhan kita. Kalau saudara bergantung sama Tuhan, saudara bisa kehilangan uang, Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Kesungguhan kita dengan Tuhan menentukan seberapa kuatnya kita. Jangan taruh iman saudara kepada sesuatu yang rapuh. Taruh iman saudara di tempat yang solid dan kokoh. Halo, jangan taruh iman dan kepercayaan saudara kepada sesuatu yang gampang goyah. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah goyah, yang tidak pernah berubah, selalu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Cuma Dia yang menciptakan langit dan bumi, Allah kita. Dan orang yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati akan punya kehidupan yang kokoh. Kalau saudara ikut Tuhan segenap hati, nggak ada yang lain, tunggal nih. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang aku percaya, yang aku harapkan. Saudara akan kokoh, solid, segenap hati. Nah pertanyaannya, gimana caranya mengikuti Tuhan dengan segenap hati? Terima kasih sudah bertanya. Matius 7 ayat 24 ayat 27. Saya buktikan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Awal tahun ini, ayo cek hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan? Ayo cek hati kita. Seberapa kita itu mengasihi Tuhan. Atau jangan-jangan Tuhan itu cuma selingan. Hiburan di hari Minggu. Atau jangan-jangan Tuhan itu cuma kita taruh waktu kita butuh. Lagi kesulitan datang ke Tuhan. Lagi butuh datang ke Tuhan. Enggak, Tuhan itu harus jadi Tuhan kita di setiap aspek hidup kita. Bahkan kita harus ngomong gini loh. Tuhan itu bukan di nomor satu dalam hidup kita. Allah itu bukan nomor satu.
Allah itu nomor satu di setiap nomor di hidup kita. Tahu bedanya? Kalau Allah itu nomor satu, nomor dua ada keluarga, nomor tiga ada pekerjaan. Jadi di keluarga dan di pekerjaan mungkin tidak ada Allah di situ. Karena Allah kita tempatkan di nomor satu. Enggak boleh. Allah itu di nomor satu di setiap urutan hidup kita. Di keluarga kita, Allah itu nomor satu. Di pekerjaan kita, sekalipun pekerjaan itu nomor tiga prioritasnya dalam hidup. Tapi di pekerjaan kita Allah itu nomor satu. Yang menuntun kita. Di keuangan kita Allah itu nomor satu. Saudara ngerti maksud saya? Jangan kotak Tuhan hanya di posisi nomor satu. Dia harus ada di setiap aspek kehidupan kita. Dan di setiap aspek kehidupan kita dia nomor satu. Makanya kekristenan kita itu bukan cuma hari Minggu. Kekristenan kita itu hari Senin sampai Minggu. Jangan kotak Tuhan di hari Minggu, Seninnya jalan hidup sendiri. Kalau hari Minggu, kalau nyembah Tuhan malaikat minder. Sampai tersungkur-sungkur, Tuhan. Garuk-garuk karpet gitu kan. Main yoyo ya. Serak. Kalau hari Minggu gitu, rohani malaikat tuh sampai, wow, kalah. Hari Seninnya, setan sampai takut sama kita. Coba lihat kanan kirinya, lagi ngomongin kamu, dengerin. Kenapa? Karena kita pikir Tuhan itu cuma di hari Minggu, selesai. Setelah selesai, aku akan jalan hidupku sini. Enggak boleh, Saudara. Tuhan itu harus di setiap aspek hidup kita. Harus ada Tuhan. Harus kita prioritaskan Tuhan. Dimanapun. Kapanpun. Ada amin. Itu termasuk buat pendeta. Hari Minggu saya pendeta. Setiap hari dalam hidup saya anak Tuhan. Harus. Karena banyak pendeta cuma nganggap kependetaannya itu pekerjaan, minggunya saja kudus. Senin sampai Sabtu, buyar saudara. Mumpung gak ada jemaat katanya. Amin. Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas apa? Batu. Tetapi setiap orang yang apa? Mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Cepat jadi sih. Lebih cepat prosesnya sih. Tapi enggak kokoh. Tahun ini Tuhan pesan. Jangan bangun kehidupan yang cepat, bangun kehidupan yang kokoh. Kita nggak dipanggil untuk faster, kita dipanggil untuk stronger. Lebih lama sih, tapi kuat. Karena kekuatan kita menentukan hasil akhirnya. Jangan berpikir tuh instan, jangan berpikir tuh cepat, yang penting cepat jadi. Jangan gitu dong. Yang penting itu bukan cepat jadi, yang penting itu sampai akhir bisa tahan lama. Dibalik cara berpikirnya. Tapi dunia ini kan dunia yang cepat. Biarin mereka, kita punya cara hidup sendiri. Amin. Kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Dalam hidup ini, goalnya kita itu cuma satu. Kita mau bertahan sampai akhir. Halo. Melewati proses gak apa-apa, tapi kita bertahan sampai akhir. Gak dipuji orang gak apa-apa, yang penting bertahan sampai akhir. Gak dianggap orang hebat gak apa-apa. Dihina, dicela, dibodoh-bodohin gak apa-apa. Yang penting bertahan sampai akhir. Konsisten membangun kekuatan hidup kita. Yang dibangun di atas pasir,
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tahun ini Tuhan tidak janji badai tidak datang. Dengar ini Bapak. Tahun 2024 Tuhan tidak janji badai tidak datang. Kita tidak mau jadi gereja yang mengiming-imingi jemaat yang enggak mungkin badai tahun ini, enggak. Kita akan dengan jujur berkata 2024 mungkin akan ada badai dalam hidup saudara. Tapi badai itu bukan masalah penting selama saudara dibangun dengan kokoh. Selama saudara stronger, badai mau datang, kita tetap kuat berdiri. Jangan minta Tuhan untuk menghindarkan saudara dari masalah. Minta Tuhan, izinkan Tuhan membangun saudara supaya saudara jadi pribadi yang kokoh, dibangun di atas dasar batu yang kokoh, supaya badai datang pun saudara tetap solid. Dan bagaimana caranya? Caranya cuma simple. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan firman-Nya. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, lakukan firman-Nya. Jangan cuma jadi pendengar. Jangan cuma jadi orang yang amin, amin. Kayak kur gitu. Ngerti? Enggak. Halo? Amin, saudara diberkati, amin. Saudara mau cinta Tuhan, amin. Saudara mau jual harta, saudara. Tapi lakukan kehendaknya. Tahu nggak, saya mau kasih 3 checklist. Seberapa saudara mau mengukur kekuatan hidup saudara? Halo, mau? Mau mengukur masa otot kerohanian saudara? Mau nggak ngukur? Sebenarnya aku ini seberapa kuat sih? Saya kasih 3 checklistnya. Kalau di dunia fitness, saudara, otot saudara, masa otot saudara itu bisa dihitung. Seberapa masa otot saudara. Saya mau hari ini dengan 3 checklist ini, saudara ngitung berapa masa otot rohani saudara. Mau nggak? Dari perikop yang Matius pasal 7 ini. Yang pertama, tanya ini. Kalau saudara mau ngukur masa otot rohani saudara. Seberapa kuat saudara? Apakah Allah dan firman-Nya sudah menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita? 1 sampai 10. Berapa jawabnya? Nggak usah diomong. Pikir sendiri. Apakah Allah dan firman-Nya sudah menjadi otoritas tertinggi? Apa artinya otoritas tertinggi? Kalau Tuhan sudah berfirman, kita nggak bantah, kita lakukan. Atau jangan-jangan kita masih sering berdebat sama Tuhan. Boleh nggak ya? Bolehlah. Padahal Tuhan ngomong nggak boleh. Berarti Tuhan belum menjadi otoritas tertinggi. Kalau Tuhan belum 1 sampai 10 saudara masih 1, kekuatan saudara tidak seberapa. Saudara nangkep ini? Mau ngitung masa otot, saudara mau catat sambil nyatat aku kira-kira. Coba renungkan. Seberapa saudara beri nilai. Seberapa otoritas Tuhan dalam hidup saudara. Jawab itu. Apakah Tuhan itu jadi pribadi yang saudara dudukkan di atas tahtanya yang kudus, atau jangan-jangan masih kita yang duduk di atas tahta hidup kita sendiri? Atau jangan-jangan ego kita yang masih bercokol di situ. Kedagingan kita, kemalasan kita, kesombongan kita. Dan it's all about me. Dan bukan Tuhan. Siapa yang pribadi yang paling berotoritas dalam hidupmu? Kalau dirimu sendiri berarti kekuatanmu tidak seberapa. Kalau siapa pribadi yang paling saudara hormati?
Kalau benar dia itu saudara yang paling hormati, maka perkataannya itu titah buat hidup saudara. Kalau saudara mau kuat gak ada pilihan lain. Jadikan dia pribadi yang paling berotoritas. Firman-Nya itu penting. Bukan hanya penting. Firman-Nya itu menempati posisi yang vital dalam kehidupan kita. Kita mau tempatkan dia di tempat yang utama. Checklist yang kedua. Apakah kita mempunyai disiplin rohani untuk mengenal Allah dan firman-Nya? Karena Alkitab berkata gini, Matius 7 itu kan melakukan. Saudara nggak bisa melakukan sebelum saudara mendengar. Halo? Betul nggak? Betul, ujung akhirnya harus melakukan, bukan hanya mendengar. Tapi mendengar saja nggak pernah, mana mungkin melakukan. Ngerti saja enggak, apalagi melakukan. Dan saudara nggak mungkin bisa mendengar, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau tanpa saudara disiplin. Kalau saudara nggak punya disiplin rohani dalam kehidupan, saudara nggak bisa. Nggak bisa, percaya saya. Seminggu sekali datang ke gereja nggak cukup, percaya saya. Makanya tahun ini di CG kita mau buat sebuah kegerakan yang sederhana, yang simple. Tapi kita mau lakukan konsisten. Kita mau disiplin baca firman Tuhan. Satu pasal saja. Every day. Setiap hari. Di CG kita. Saudara kalau belum join CG. Karena tahun ini kita mau stronger in relationship with God and others. Dan akan ada aplikasinya. Kita sudah susun. Tim pastoral sudah susun baik-baik. Dan saudara akan growing, bertumbuh. Amin. Disiplin suami istri, dengar ini. Saudara perlu disiplin untuk ngobrol. Ternyata ngobrol itu perlu disiplin loh. Karena kalau tanpa disiplin, saudara akan lupa. Gak punya waktu. Yang baru pacaran sih gak usah disiplin, sudah natural. Ya kan? Kalau baru pacaran tuh saya masih ingat, kalau telepon berjam-jam. Gak ngomong apa-apa, cuma aku tahu kau ada di sana dan kau tahu aku ada di sini. Cukup. Kasmaran, cinta. Ya kan? Dulu waktu pacar pertama saya sebelum istri saya, hari ini istri saya yang the best, yang terbaik dari semua pacar saya. Tapi dulu waktu SMP saya pacaran, ya iyalah ya, tunggal saya ini. Dulu waktu pacaran SMP sebelum kenal istri saya, masih ingat tuh, pergi ke namanya dulu wartel, ya kan? Saya nggak pandai ngomong, saudara. Percaya saya ini bukan orang yang pinter ngomong. Saya ini orangnya pendiam. Sungguhan. Pemalu saya ini. Jadi pacaran pertama, telepon-teleponan, nggak ngerti ngomong apa, saudara. Pokoknya telepon tuh pokoknya habis 1 jam. Nggak ngomong apa-apa tapi saya. Bingung mau ngomong apa. Sungguhan. Jadi pokoknya saya tahu kamu ada di sana, aku tahu, kamu tahu, aku tahu, kamu tahu, aku ada di sini. Cukup. Dia, halo, ya. Nggak ngomong apa-apa, sungguhan, literally. Saya mikir-mikir sampai sekarang, kok bodoh ya. Karena habisnya mahal, saudara. Itu wartel tuh jalannya terus, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya merasakan hembusan nafasmu. Itu dulu waktu pacaran, sekarang waktu menikah. Nggak gitu, harus disiplin. Disiplin rohani akan membuat saudara melakukan apa yang saudara perlu lakukan, bukan apa yang saudara inginkan saja. Saya ulang ya. Disiplin rohani membuat saudara, orang yang disiplin itu membuat saudara melakukan apa yang saudara perlu lakukan, bukan hanya saudara
yang saudara ingin lakukan. Itu dua hal yang berbeda. Saudara harus melakukan apa yang perlu, bukan ingin. Karena keinginan kita itu akan up and down. Ada waktunya kita lagi pingin berdoa, wah doa terus. Ada waktunya percaya saya bangun pagi gak pingin doa. Gak pingin baca Alkitab. Dan itu waktunya saudara disiplin. Saudara pikir atlet-atlet itu tuh semuanya pingin latihan terus. Enggak, sakit latihan itu, percaya saya. Gak kepingin, lebih banyak gak kepinginnya daripada pinginnya. Tapi mereka tetap melakukannya karena mereka disiplin. Baca firman Tuhan tuh jangan cuma kalau kepingin. Halo, saudara gak mungkin kuat, percaya saya. Orang yang cuma digerakkan karena keinginannya saja gak akan pernah kuat dalam hidup, percaya saya. Makanya kita semua ini one pack semua karena gak kepingin latihan. Ya enggak? Orang yang six pack itu digerakkan bukan hanya keinginan. Mereka digerakkan karena disiplin. Disiplin. Latihan. Karena kalau kepingin, milk tea boba itu lebih kepingin. Halo? Betul enggak? Tahun ini, seberapa saudara mau kuat ditentukan dari disiplin rohani saudara. Dan gereja ini gak kepingin saudara jadi jemaat yang cuma seminggu sekali datang ke gereja. Saudara punya disiplin rohani pribadi di kamar doa saudara. Gereja cuma fasilitas. Gereja cuma menciptakan program mungkin yang membantu saudara supaya saudara disiplin rohani. Kasih pancingan, gereja itu kayak pancingan. Tapi disiplin rohani saudara membuat saudara kuat. Mau stronger? Disiplin. Ini pasti disetujui sama atlet-atlet. Gak ada stronger tanpa disiplin. Seberapa talentanya saudara. Kalau saudara gak disiplin, kalah sama yang tidak terlalu bertalenta tapi disiplin. Saya suka badminton, saya selalu mengagumi yang namanya pemain-pemain yang sudah tua tapi masih bisa bertahan. Salah satunya sekarang tuh Hendra Setiawan. Secara usia itu sudah tua saudara. Sudah tidak punya kecepatan, sudah nggak punya power. Tapi bertahan lama. Tahu kenapa? Disiplin. Bukan karena hebat kok. Kevin Sanjaya lebih hebat dari Hendra Setiawan secara skill. Kalau saudara mengikuti. Tapi secara konsistensi, Kevin Sanjaya belum ada di levelnya Hendra Setiawan. Kenapa? Kan lebih disiplin. Halo? Disiplin. Yang ketiga, checklist yang ketiga. Apakah kita mempunyai kesungguhan hati untuk melakukan firman-Nya? Sekalipun tidak ada yang melihat. Karena kalau melakukan firman-Nya, kalau ada yang lihat, oh gampang. Pencitraan itu namanya. Saya hamba Tuhan mengampuni di depan dan disiaringkan di depan banyak orang. Gampang saudara. Tapi kalau saudara melakukan firman Tuhan tanpa ada orang yang melihat, kekuatan hidupmu akan lain. Kekuatan hidupmu yang akan lain. Amin. Yang pertama apa tadi? Apakah Allah dan firman-Nya sudah menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita? Apakah kita mempunyai disiplin rohani untuk mengenal Allah dan firman-Nya? Apakah kita mempunyai kesungguhan hati untuk melakukan firman-Nya sekalipun tidak ada orang yang melihat? Amin. Dan apa sih tandanya kalau kita itu semakin mengenal Allah? Tahu enggak? Apa sih tandanya kalau kita sudah lakukan checklist itu, kita menempatkan Allah dan firman-Nya menjadi otoritas tertinggi, kita punya disiplin rohani, kita punya konsistensi untuk melakukan firman-Nya, kehendaknya sekalipun tidak ada yang melihat. Apa tandanya kita itu sudah sungguh-sungguh? Ini tandanya. Bahwa apa yang kita anggap berharga, apa yang kita anggap penting akan berubah. Semakin mengenal Allah, maka apa yang kita anggap penting dan berharga akan mengalami perubahan.
Dulu sebelum kenal Allah, mungkin uang jadi posisi yang paling utama. Sekarang uang gak penting lagi. Dulu sebelum mengenal Allah, lebih dalam. Ego kita itu penting. Setiap kali konflik sama orang, kita ngomong, kamu gak tahu siapa aku. Kita selalu minta dihargai. Karena kita nganggap diri kita paling penting. Kalau foto bersama-sama 10 orang, yang orang pertama yang paling dilihat siapa? Diri sendiri, pasti itu. Jambulku sudah katulistiwa enggak? Kumisku sudah kelihatan cemerlang enggak? Ya kan? Kalau kita lihat diri kita kurang baik, apa yang kita lakukan? Minta foto ulang. Alasannya apa? Kurang banyak fotonya. Padahal kita lihat diri kita kurang baik. Ego kita karena kita masih menganggap diri kita yang penting. Filipi pasal 3 ayat 8 ngomong gini. Filipi pasal 3 ayat 8 ngomong gini. Ini Paulus ngomong. Ayat 7-nya dia ngomong bahwa ada banyak hal dalam hidupnya itu dia bisa megahkan. Dia orang Yahudi, sunat di hari ke-8. Secara agama dia pemuka agama. Secara hukum Taurat dia tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Dia bermegah, ada banyak hal yang dia banggakan, bisa banggakan dalam hidupnya. Tapi ketika dia kenal Kristus, ngalami Kristus, mengalami pertumbuhan semakin kenal Kristus. Ada sebuah pergeseran dalam hidupnya. Dulu yang dia anggap berharga, dulu yang dia bisa banggakan, dulu yang dia pertahankan sungguh-sungguh. Sekarang itu bukan lagi jadi sesuatu yang berharga, bahkan dipandangnya sebagai sampah. Filipi pasal 3 ayat 8 ngomong gini. Malahan segala sesuatu ku anggap apa? Rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Oh, kita bisa ngomong ini enggak tahun ini? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Paulus ngomong dulu yang aku megahkan, dulu yang aku banggakan, dulu yang aku kerjakan dengan segenap hati, dulu yang aku perjuangkan mati-matian. Supaya aku bisa bermegah di dalamnya. Aku lepaskan, aku menganggapnya sampah. Saudara nggak akan kesulitan melepas sesuatu dalam kehidupan kalau saudara menganggap itu nggak penting. Gak ada orang yang mempertahankan sampah. Halo? Sampah pun kalau saudara masih anggap berharga, saudara akan pegang. Karena ada pergeseran di hati dan pikiran Paulus. Dulu yang dianggap berharga, dulu yang dianggap mulia itu. Sekarang ketika di tangannya dia jijik. Karena dia mengenal yang lebih mulia. Dia ngalami yang lebih mulia. Dia tahu dia gak bisa pegang semuanya. Dia tahu dia gak bisa pegang ego, kebanggaannya sendiri sambil mengenal Kristus. Gak bisa, dia sadar satu titik dalam hidupnya dia harus lepas ini untuk menerima Yesus. Ngalami Yesus. Hidup kehidupan kekristenan kita ini adalah proses untuk melepas supaya kita bisa menerima. Saudara gak mungkin bisa menerima dari Yesus kalau saudara gak melepas apa yang ada di tangan saudara. Semakin saudara berani untuk melepas karena nganggap ini yang lebih mulia, saudara akan mengalami dia semakin intim, semakin dekat, semakin jelas. Dalam hidup ini, goal hidup kita cuma satu. Yesus yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Tahu nggak tanda pengenalan kita akan Tuhan itu cuma satu kalimat ini. More of Jesus, less of me. Cuma ini kok, more of Jesus, less of me. Tuhan mau memberkati hidup saudara.
Tapi tujuan Tuhan memberkati hidupmu bukan supaya saudara dikenal banyak orang, bukan supaya saudara bisa hidup nyaman, karena semuanya itu bukan tentang saudara dan saya, semuanya tentang Yesus. Kita harus sampai di satu titik dalam kehidupan kita, bahwa ternyata semua yang kita kerjakan dalam hidup ini bukan tentang kita. Kita ini nggak terlalu penting. Yesus yang lebih penting dari semuanya. Lebih muda dari hari ini, saya punya mimpi, saya punya ambisi jadi pendeta yang besar. Pergi ke keliling dunia, dikenal banyak orang sebagai seorang hamba Tuhan yang besar, yang berpengaruh. Tapi saya sadar, saudara, itu semua ternyata adalah mimpi dari ego saya, dari kebanggaan diri saya. Ternyata saya ingin eksis. Ternyata saya ingin dikenal bukan supaya Yesus dikenal. Saya ingin dikenal sebagai seorang pribadi yang besar. Sampai saya ngerti. Itu semua sampah, saudara. Saya ingin jadi gembala dari gereja yang besar. Supaya kemanapun saya pergi, semua orang kasih hormat sama saya. Pak Lukas, Pak Lukas, Pak Lukas. Ternyata semua itu lahir bukan dari cintakan Tuhan, tapi cintakan diri sendiri. Dan tahun ini Tuhan lucuti saya betul. 2019 Tuhan mulai lucuti saya betul. Ternyata apa yang penting di mata Tuhan itu bukan yang dianggap manusia penting. Dengar ini Bebek. Dari tadi saya ngomong kalimat ini dan saya yakin ini kalimat firman Tuhan buat kita semua. Melakukan apa yang benar saja di mata Tuhan itu ternyata nggak cukup. Saya ulang ya. Melakukan apa yang benar saja di mata Tuhan itu ternyata tidak cukup. Berdoa itu benar gak? Tapi kalau saudara berdoa dengan sikap hati yang salah, salah di mata Tuhan. Ada orang doa berjam-jam, keluar dari ruang doa sombongnya luar biasa. Loh saudara doa sama siapa? Halo? Baca Alkitab tuh benar, tapi kalau baca Alkitab motivasi hatinya salah, salah di mata Tuhan. Jadi tahun ini kita nggak hanya melakukan apa yang benar, kita melakukan apa yang benar dengan motivasi hati yang benar. Itu yang Tuhan cari. More of you Lord, less of me. Bukan tentang aku, bukan tentang aku Tuhan. Karena aku ini tidak penting, Yesus yang lebih utama. Yesus yang lebih penting, aku coba pengen semua orang kenal Engkau Tuhan. Nah, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak pingin punya gereja besar. Kalaupun kita akan sampai level, kita akan jadi gereja yang sangat besar. Tujuannya cuma satu. Nama Yesus yang dimuliakan. Yesus yang dilihat. Bukan saya, bukan siapapun juga. Bukan siapapun juga. Only Jesus. Only Jesus. Amin. Apa yang penting buat kita? Kalau kita semakin kenal Tuhan, kita akan mulai mengalami perubahan. Amin. Keluarga kita lebih penting daripada karir kita. Kesehatan kita lebih penting daripada uang kita, daripada pekerjaan kita. Mengalami pergeseran. Amin. Itu sama kayak anak-anak tuh. Anak-anak saya sering cerita suka beli kartu Pokemon yang sekarang mereka sudah tinggalkan. Dulu wah setiap kali ke mall carinya kartu Pokemon. Dibuat main ya enggak saudara. Senang aja beli. Habisin uang papanya. Sekalian curhat nih kan.
Saya nggak yakin mereka umur 20 tahun masih suka beli kartu Pokemon. Kenapa? Ngalami pergeseran. Harus dong. Hidup ini kan harus ngalami pergeseran. Dulu yang kita anggap penting, kita sadar satu titik. Itu nggak penting. Dulu yang kita ngotot-ngotot sampai debat mati-matian, gebrak-gebrak meja, banting-banting meja. Sekarang, nggak penting ya wis lah. Saya harus ngalami pertumbuhan itu. Semua kita harus ngalami pertumbuhan ini. More of Jesus, less of me. Mau kehidupan yang kuat? Mau? Mau? Saya mau tutup dengan satu kalimat ini. Kita akan mempunyai hidup yang semakin kuat ketika kita mengizinkan pengaruh Allah dalam hidup kita semakin kuat. Keinginan kita cuma satu. Dan saya percaya sih, gereja ini akan jadi gereja yang besar. Saya percaya kok. Tapi itu bukan keinginan kita. Keinginan kita cuma satu. Bahwa semua kita yang ada di dalamnya sungguh-sungguh mengalami sebuah perjalanan. Melepas yang dulu kita anggap berharga. Sampah kita lepas. Kita menerima Yesus lebih banyak. Lepas yang dulu kita anggap berharga. Dulu ego kita, karir kita, nama baik kita lebih penting. Kita lepas gak penting kok. Supaya Yesus yang lebih utama. Dulu diambil kursinya waktu duduk ngamuk. Saudara. Ini kursiku nih. Sebelum gereja ini ada, ini sudah jadi kursiku. Nih lihat baunya, bauku. Diambil orang, gak apa-apa ambil. Kalau perlu aku duduk lantai gak apa-apa. Karena Yesus lebih penting, lebih utama. Dulu kalau gak disapa orang, disapa Asyir. Asyir kayak mes ngagel nih, sombong-sombong. Aku gak disapa, gak dianggap. Sekarang gak disapa, kita yang sapa duluan. Shalom. Jangan-jangan Asyirnya lagi butuh didoakan kan? Doakan. Dulu kalau kita pelayan Tuhan gak dijadwal, marah. Gereja ini kalau tanpa aku tutup. Halo. Sombongnya luar biasa. Kita melepas. Rilis. Supaya terima Yesus lebih utama. Pengenalan kita akan Tuhan itu cuma tergantung dari seberapa saudara berani melepas. Nganggap yang dulu berharga itu gak lagi berharga. Halo. Saudara gak panggil saya pastor, saya gak tersinggung percaya. Saudara panggil saya kas, gak tersinggung saya. Percaya saya. Merani gitu kan. Gak tersinggung saya. Saya tersinggung kalau itu anak saya. Ya kan? Kok pinter kamu sini? Supaya ngajari dia hormat, bukan supaya saya lebih penting. Saya sudah berhenti dari hamba Tuhan yang ingin dikenal. Gak penting. Gak penting. Saya tahu khotbah saya bagus, banyak orang ngomong, tapi khotbah saya bagus. Saya tahu itu bukan karena saya. I know that. It's not about me. Never. Karena saya ini cuma penerima, saudara. Saya nggak terlalu pandai. Semua yang saya sampaikan, saya cuma dapat dari Tuhan. Saya cuma calurkan. Gak penting, saudara. Karena Dia yang lebih utama dari semua yang kita kerjakan. Gak penting. Gereja ini akan tetap jalan tanpa saya. Gereja ini akan tetap jalan tanpa siapapun dari kita. Selama gereja ini meninggikan Yesus, gereja ini tetap jalan. Gak akan tutup.
Percaya saya. Saya nggak akan ada selamanya di gereja ini. Tapi kalau gereja ini cuma punya Yesus dan prioritasnya cuma Yesus. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Gereja ini akan tetap berdiri. Hidup kita akan tetap berdiri kuat, solid. Selama Yesus. Dan by the way. Kita nggak kepingin jadi gereja yang dikenal. Nggak kepingin. Percaya saya. KMS Surabaya nggak kepingin. Saya sebagai salah satu hamba Tuhan, saya harus berani ngomong. Kita nggak kepingin jadi gereja yang terkenal. Kita kepingin Yesus yang terkenal melalui gereja ini. Cuma itu kayak gitu. Gak penting, gak penting. Gak penting. Amin. Amin. Melepas yang berharga yang dulu kita anggap berharga. Kita anggap sampah. Supaya kenal Yesus. Sekarang postingan khotbah saya nggak ada yang nge-like. Gak penting, saudara. Saya nggak tersinggung. Gak penting. Gak penting. Saya khotbah, Pak, khotbahnya jelek. Oh ya nggak apa-apa. Terima kasih. Gak penting. Bukankah di level itu kita bisa merdeka? Hidup kita itu jadi lebih tenang. Kenapa? Gak gampang tersinggung. Gak tahu kamu siapa saya. Huh? Saya ini kalau khotbah jadwal saya banyak. Gak penting. Yuk tahun ini yuk. More of Jesus, less of me. More of Jesus, less of me. Amin.